kana sababu islamihi, dan adalah sebab Islamnya Abu Bakar, annahu ra'a ru'yan fisyami, sesungguhnya Abu Bakar itu pernah bermimpi ya waktu dia ada di Syam, di Syria. Saat itu namanya Syam. Ya, jadi Mekah, Syam, ya itu udah biasa. Padahal itu ya antar negara. Tapi Abu Bakar kalau berdagang udah biasa seperti itu. Dari Mekah ke Syam, ke Kufa, ke Basra. Cukup jauh Bapak Saudara. Ya, mereka udah melakukan perdagangannya udah bukan lagi antar kota, tapi udah antar negara. Ya, udah cukup hebat itu di zaman saat itu. Jadi pada saat lagi di Syam, Abu Bakar As-Siddiq itu bermimpi. Faro'a fi manamihi, lalu dia melihat dalam mimpinya annasyamsa wal qamara yakunani fi hujrihi, sesungguhnya matahari dan bulan keduanya ada dalam genggamannya, dalam pangkuannya. Jadi matahari sama bulan ada dalam pangkuannya. Fa'akhazahuma biyadihi, lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu memegangnya dengan tangannya, mau di biyadihi wa dammahuma ila sadrihi, lalu dikumpulkan di dadanya. Jadi itu ada matahari dan bulan di pangkuannya, kemudian dipegang, habis dipegang dipeluk. Itu maksudnya wa dammahuma ila sadri, dipeluk ya ke dalam dadanya, seperti orang meluk bantal gitu. Ya begitu. Jadi ini ada bantal, ini matahari, ini bulan. Kemudian matahari dan bulan ini dipegang, dipeluk di dadanya. Itu begitu ngimpinya. Ya, jadi Abu Bakar ini sempat bingung juga, ini mimpi apa, takbirnya mimpi ini apa artinya. Ya, matahari dan bulan ada di dalam pangkuannya, kemudian dipegang erat-erat, lalu ya dipeluknya ila sadi, ke dadanya. Wala bisa alaihi maridaahu, kemudian dipakaikan selendangnya. Ya, ada ini semacam selendang begini nih. Ya, kemudian itu bulan dan matahari ya dipakaikan selendang sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu mimpinya begitu Bapak Ibu Saudara. Falamman tabaha, maka tatkala terjaga Abu Bakar As-Siddiq, bangun dah ceritanya dari tidurnya. Kan tadi dia tidur pasti dalam mimpi dalam tidurnya. Kemudian setelah itu dia terjaga, bangun. Zahaba ila rahib an-nasara, lalu dia pergi ke satu pendeta Nasara, rahib. Rahib itu adalah pendeta. Dia datang ke pendeta, sebab ini mudah-mudahan pendeta nanti bisa mentakbir mimpinya. Liyas alahu anir ru'ya, dia akan bertanya tentang mimpinya. Fahadara, lalu dia datang. Waqalar, dan dia ceritain ar-ru'ya terkait tentang mimpinya. Wa talaba minhu takbir, kemudian dia minta untuk ditakbir. Apa sih ini artinya? Itu namanya takbir mimpi. Kadang-kadang ada orang yang punya keahlian tuh. Kalau dia bermimpi, didatang kepada orang tersebut, tolong dong, apa nih takbir mimpi saya? Apa arti daripada mimpi saya? Nah ceritanya tuh Abu Bakar datangnya ke Rahib An-Nasara. Ya setelah didatang dicerita, lalu setelah diceritakan mimpinya diminta tolong dong takbirkan, artikan maksud daripada mimpi saya ini. Faqala rahibu, lalu rahib pendeta ini bertanya kembali kepada Abu Bakar, min aina anta, kamu dari mana? Tuh, sebab dia nggak tahu nih. Ya itu ditanya min aina anta, kamu dari mana? Qala, lalu Abu Bakar jawab min Makkah, saya dari Mekah. Qala min ai qabilatin, kamu qabilahnya dari qabilah apa? Sukunya suku apa? Sebab di Mekah itu dulu banyak banget suku, qabilah. Ya, suku ini, qabilah ini. Nah, di antara qabilah yang mulia itu qabilah yaitu dari Bani Muttalib, Hashim. Ya, itu yang mulia di antaranya.
dan masih banyak lagi kabilah-kabilah yang mulia. Nah makanya ya pendeta ini bertanya, kamu dari Mekah? Iya. Nah kabilahnya dari kabilah apa? Qala, lalu Abu Bakar jawab, min qabilati Taimin, kabilah Taim. Ya, ada namanya kabilah Taimin namanya. Qala, lalu dia nanya lagi, wa ma sya'nuka, apa profesi kamu? Ya, profesi kamu apa nih? Abu Bakar ditanya. Qala, lalu Abu Bakar jawab, at-tujjar. Profesi saya adalah apa? Pedagang. Qala, ya, jadi kata pendeta bilang begini, saya rujuk fi zamanika rajulun hashimiyun. Nah ini sekarang takbir mimpinya dikasih tahu. Oh begini Abu Bakar, nanti di zaman kamu, di masa kamu akan lahir seorang laki-laki dari suku Hashim, rajulun hashimi, ya laki-laki yang dinisbahkan kepada ya Hashim. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Tuh. Jadi Hashim itu kakeknya. Ya, jadi nanti akan muncul, akan lahir di masa kamu seorang laki-laki berbangsa Hashimi kabilahnya. Yuqalu lahu, dinamakan orang tersebut namanya Muhammad Al-Amin. Namanya Muhammad Al-Amin. Jadi emang pendeta udah tahu. Dia udah baca di mana? Di kitab Taurat, di kitab Injil. Sebab memang jelas di kitab Taurat udah jelaskan nanti akan datang nabi akhir zaman. Namanya disebutin. Ya, namanya siapa? Ahmad. Namanya siapa? Muhammad. Bahkan gelarnya ada Al-Amin. Itu dalam kitab Injil dijelaskan, dalam kitab Taurat dijelaskan. Makanya kalau pendetanya yang benar pasti masuk Islam. Tuh begitu. Nah yang kagak masuk Islam karena dia apa? Karena dia takut nanti ada saingan. Nah begitu, makanya disembunyikan. Nah itu banyak pendeta-pendeta yang nggak benar begitu. Ya karena gengsinya dia. Ya takut. Tapi banyak juga pendeta-pendeta yang benar, yang memang apa adanya disampaikan. Termasuk ini pendeta yang didatengin. Ya, dia mentakbir mimpi. Abu Bakar As-Siddiq dibilang begitu. Nanti akan lahir, yaitu seorang laki-laki dari bangsa Hashimi, yang namanya Muhammad Al-Amin, yang jujur maksudnya. Karena saat itu di masyarakat Nabi Muhammad masa-masa mudanya belum jadi nabi, itu masyarakat Makkah semuanya mengenalnya dengan kata-kata Al-Amin, yang dapat dipercaya, nggak pernah bohong, nggak pernah berdusta. Apa yang dikatakan sama Nabi emang benar. Pokoknya Muhammad kalau bicara itu udah pasti benar. Semua masyarakat di kota Mekah itu pasti percaya. Sampai-sampai itu masalah meletakkan Hajarul Aswad aja akhirnya diberikan kepercayaan kepada Muhammad. Karena waktu itu sempat ribut antara berbagai macam suku di Arab. Ini kira-kira yang pantas siapa meletakkan Hajarul Aswad. Masing-masing saya yang paling bagus, saya yang paling pantas, saya yang paling layak. Akhirnya sempat bentrokan itu antara suku, antara satu suku dengan suku yang lain, karena merasa saya yang lebih berhak. Nah, untung ada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu benar-benar bijaksana. Akhirnya digelar sorbannya. Ya, setelah digelar sorbannya tuh Bapak Saudara, lalu Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengah sorban. Kemudian kepala suku yang ada di Mekah dikumpulin semuanya, suruh megang ujung-ujung sorbannya semuanya. Ayo bawa semuanya. Tuh. Sehingga enggak ada yang ditinggalkan. Itu begitu ya bijaksana keputusan yang diberikan oleh Muhammad saat itu belum jadi nabi. Belum jadi nabi, masih muda usianya. Masih 30-an, masih 20-an. Ya saat itu Masya Allah ya, sehingga disebutlah ya Nabi Muhammad itu Al-Amin. Pokoknya orang udah percaya semuanya. Tapi ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam,
ya mereka kagak percaya. Bukan karena nggak percaya dengan ajarannya, tapi gengsinya berat. Ya, tuh gue harus ngikut sama ajaran baru, jadi bawa sama anak kemarin, begitu. Tuh begitu. Sehingga pada nggak nerimain sebenarnya bukan karena itu ajaran yang salah, tapi merasa pada gengsi semuanya. Tuh begitu. Ya, jadi ini disebut sama ya Rohib An-Nasara, namanya Muhammad Al-Amin. Wa yakunu min qabilati Hashim, dan adalah dia dari kabilah Hashim. Wa huwa yakunu nabi akhir zaman. Wa huwa, dan nabi itu yakunu adalah nabi ya akhir zamani, yaitu nanti dia akan diangkat menjadi nabi akhir zaman. Tuh, jadi memang di kitab Injil udah jelas, di kitab Taurat udah jelas. Ya sehingga pendeta tinggal membaca doang. Ahli kitab tahu tuh sifat-sifatnya. Ya, sampai ciri-cirinya ada semuanya di kitab Taurat dan Injil. Laula dzalika, nih kata pendeta nih. Seandainya tidak karena itu, ya lama khalaqallahu samawati wal ardin, artinya kalau seandainya bukan karena Nabi Muhammad yang akan Allah ciptakan di akhir zaman dan dia akan diangkat menjadi nabi, tidak akan Allah ciptakan tuh yang namanya langit sama bumi. Tuh. Itu di dalam kitab Injil ada tuh begitu. Allah tidak akan ciptakan langit dan bumi. Sesuai dengan hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, maka saya tidak akan ciptakan ya aflaq, alam ini. Ya, nama khalaqtul aflaq, saya nggak akan ciptakan, kata Allah, alam ini. Ini alam, Bapak Ibu Saudara, dunia beserta isinya, langit beserta isinya diciptakan karena Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya ini bulan Maulid, bulan istimewa. Ya, makanya kita ya udah wajar kalau memperingati Maulid. Ya, kalau kita nggak Maulid nggak pantas. Ya, sebagai umat Nabi Muhammad nggak merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad nggak pantas. Makanya mudah-mudahan nih bulan Maulid ini ya kita semuanya pada merayakan peringatan Maulid. Ya. Nah seperti itu. Jadi kata pendeta itu ya seandainya tidak karena Nabi Muhammad tersebut, Allah tidak akan ciptakan langit dan Allah tidak akan ciptakan bumi. Wa ma yakunu fihima, dan apa yang ada di dalam langit dan bumi. Wa ma khalaqa Adam, Allah tidak akan ciptakan Adam. Wa ma khalaqal anbiya awal mursalin, Allah tidak akan ciptakan tuh nabi dan rasul. Wa huwa, dan Nabi Muhammad itu sayyidul anbiya wal mursalin, sebagai pemimpin para nabi dan para rasul. Wa khatamun nabiyyin, dan sebagai akhir daripada nabi. Khatamun nabiyyin, enggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, enggak ada lagi rasul setelah Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan sayyidul anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Itu begitu. Jadi mulia banget. Itu yang menjelaskan siapa? Pendeta. Ya, yang menjelaskan pendeta. Kok dia bisa tahu? Ada di dalam kitab Injil, ada dalam kitab Taurat. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Wa anta tadkhulu bi islamihi, dan engkau akan masuk Islamnya. Tuh ditahu juga. Ntar ente Abu Bakar bakalan masuk Islam. Ya, Masya Allah. Ini ahli takbir banget ini. Tuh takbirannya begitu tuh takbirnya. Megang bulan, megang matahari di pangkuannya, di peluknya. Nah, ternyata itu begitu tuh takbirnya. Engkau bakalan masuk Islam nanti Abu Bakar. Wa takunu waziran lahu wa khalifatan min ba'di, dan kamu dijadikan pemimpin nanti, jadi khalifah setelah Nabi Muhammad wafat. Ternyata benar nggak? Benar. Jadi Abu Bakar ternyata jadi khalifah. Khalifah yang pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun gak lama, hanya sekitar kurang lebih 3 tahun, karena Abu Bakar saat itu udah sepuh, kemudian meninggal. Ya, sehingga digantikan dengan Umar bin Khattab. Kemudian khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. Khalifah yang keempat
Ali bin Abi Thalib. Khalifah itu cuma 4. Al-Khalifatu Ar-Rabi'ah sampai 4 aja. Ya itu. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, ya kemudian ada khalifah. Khalifah yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu adalah 4 manusia yang sangat istimewa. Yang kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin addu alaiha bin nawajiz. Tuh, jadi kata Nabi begitu. Alaikum bisunnati. Ya, lazimkan atas kamu untuk senantiasa memegang sunnahku. Wa sunnatil khulafir rasyidin, dan sunnah khulafir rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Addu alaiha bin nawajiz. Kalau bisa gigit dengan gigi geraham supaya kuat, jangan terlepas. Tuh, karena sunnah Nabi dan sunnah yang dilakukan oleh 4 khalifah tersebut, ya itu semuanya udah dapat petunjuk dari Allah. Ya, jadi kalau ada ya yang mereka kerjakan di zaman Nabi, enggak, itu ikutin aja. Itu semuanya udah dapat ya petunjuk dan hidayah. Ya seperti Umar bin Khattab melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat di zaman Nabi, enggak, kerjain aja. Karena apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar, dikerjakan oleh Umar, Utsman, Ali, itu semuanya udah dapat petunjuk. Itu udah dapat petunjuk hidayah dari Allah. Jadi nanti kamu bakalan menjadi khalifah. Wahadza ta'biru ru'yaka, inilah takbir mimpi kamu. Tuh kata Rohib begitu. Ini takbir ya mimpi kamu. Summa qala, kemudian Abu Bakar nanya lagi. Wajadta na'tahu wa sifatahu fit Taurati wal Injil, kira-kira kamu nemukan gak sifat-sifatnya, ciri-cirinya yang kamu baca di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, wa Zabur dan kitab Zabur. Wa inni aslamtu lahu, saya pengen masuk Islam. Kalau udah tahu ciri-cirinya siapa orangnya, cirinya bagaimana, nanti saya akan cari dan saya akan masuk Islam. Wa katamtu islami, ya begitu. Dan aku sembunyikan ya Islamku, khaufan minan nasara, karena takut daripada orang-orang Nasrani. Ya, jadi kata pendeta nih ya. Summa qala, kemudian berkata pendeta, wajadtu na'tahu wa sifatahu, begitu bacanya. Ya, jadi qala di sini bukan Abu Bakar, yaitu pendeta. Summa qala, kemudian Abu Bakar, ya kemudian pendeta bilang, saya sudah menemukan ciri-cirinya, sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat dan kitab Injil dan kitab Zabur, dan saya sudah masuk Islam. Saya percaya dengan ajaran Muhammad, tapi saya sembunyikan keislaman saya. Kenapa? Karena takut sama orang-orang Nasrani. Kalau mereka tahu saya dibunuh. Tuh, kata pendeta tuh. Kata pendeta, saya sebenarnya udah masuk Islam. Ya, saya percaya dengan ajaran Muhammad. Cuma saya sembunyikan. Kenapa saya sembunyikan keislaman saya? Khaufan minan nasara, karena saya takut. Apalagi saya pendeta. Wah, kalau mereka tahu dibunuh saya. Tuh begitu. Makanya saya sembunyikan. Dibilang sama Abu Bakar. Falamma sami'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu minar rahibi, maka tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar langsung dari pendeta sifatan Nabi, sifat Nabi, ciri-ciri Nabi, raqqa qalbuhu, lunak hatinya, wastaqa ila ziyaratihi, dan dia rindu ingin berkunjung cepat-cepat. Wa qadima ila Makkah, akhirnya dia datang ke Mekah. Wa talabahu, dicari di Mekah. Fa wajadahu, akhirnya ketemu. Ya, ketemu dah, jadi teman sahabat. Ya, akhirnya wa kana yuhibbuhu, Abu Bakar itu sangat cinta kepada Muhammad tersebut. La yasbiru sa'atan min ghairi ru'yati, tidak pernah sabar sesaat pun tanpa melihat Nabi Muhammad. Jadi Abu Bakar itu enggak pengen ketinggalan ngelihat Nabi. Setiap saat, setiap waktu pengennya bersama aja dengan Nabi. Tuh, kalau dia enggak ketemu, rindu rasanya pengen ngelihat wajah Rasul. Masya Allah, itu begitu cintanya Abu Bakar. Sehingga kata-kata As-Siddiq itu gelar yang langsung dikasih oleh Rasulullah pada saat lagi Isra Mi'raj.
Sebab yang membenarkan saat itu terjadi Isra Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain nggak ada. Ya, saat itu Abu Bakar juga dibilang begini. Ya, nah inilah kesempatan Abu Bakar akan menjauhkan Rasulullah, karena Abu Bakar tidak mungkin percaya. Ya, itu menurut Abu Jahal, Abu Lahab begitu deh. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, Abu Dapur ya. Nah itu. Dan abu-abu yang lain. Ya, begitu. Jadi karena ini kesempatan. Ya, nah didatang kepada Abu Bakar, "Hei, Abu Bakar, tuh sahabat setia kamu. Ya, udah ngaco sekarang. Gila dia. Dicerita ya bahwa tadi malam dia katanya pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Udah begitu naik ke atas langit lagi. Ya, dicerita tuh langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Wah, macam-macam dah. Terus udah pulang. Malam itu juga pulang udah katanya. Ini sekarang masyarakat dikumpulin. Gila kan tuh? Udah gila tuh teman kamu. Kira-kira kamu percaya nggak? Tuh. Ini menurut Abu Jahal, Abu Lahab nggak percaya nih Abu Bakar. Apa jawabannya? Kata Abu Bakar, Bapak, Ibu, Saudara, kalau memang itu ya sumbernya Nabi Muhammad yang bicara, jangankan itu tuh segitu doang, lebih dari itu saya percaya. Tuh Abu Bakar bilang begitu. Jangankan cerita cuma pergi dari Masjidil Haram, ya kemudian Masjidil Aqsa, naik ke atas langit, terus balik pulang lagi. Jangankan segitu, lebih dari itu. Kalau memang itu sumbernya dari Muhammad yang bicara, saya percaya 100%, nggak ada ragu sama sekali. Kaget Abu Sufyan, kaget Abu Jahal, Abu Lahab. Wah, saya kagak sangka. Saya pikir nih, ya Abu Bakar As-Siddiq pasti akan mencaci maki. Tuh begitu. Akhirnya Nabi Muhammad dikumpulkan, dites, bener enggak? Nih, ya, coba disuruh hitung tiang Masjidil Aqsa. Coba bayangkan. Ya, Muhammad, kalau benar kamu sudah pergi ke Masjidil Aqsa, coba hitung tiangnya. Nah, kita sering ke Masjid Nurul Yakin. Saya kalau ditanya jendelanya ada berapa, saya kagak tahu. Ya, padahal kemarin habis ngobrol lama di Masjid Nurul Yakin. Ya kalau ditanya, Ustaz, pernah ke Masjid Nurul Yakin? Pernah. Saya kagak percaya. Ustaz belum pernah ke Masjid Nurul Yakin. Emang apa? Ya, saya akan percaya kalau Ustaz udah tahu. Coba hitung jendelanya ada berapa. Lebih bingung saya. Iya. Ya, Ustaz Usman juga belum tentu ingat. Iya. Iya, walaupun tiap hari jendelanya berapa. Terus ya, itu keramiknya ada berapa? Marmernya ada berapa? Ya, itu sampai seperti itu. Tapi Nabi Muhammad saat ditanya seperti itu, Allah berikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, coba ya buatkan CCTV. Ternyata saat itu ada CCTV langsung. Ya, kelihatan semuanya, tiangnya kelihatan semuanya. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Secara komputer aja udah muncul. Seret. Ya, tinggal disebutin Nabi. Ya, disebutin satu-satu. Itu semuanya masyarakat di Mekah tinggal begini-begini aja. Ya. Ya, tapi yang namanya orang kafir tetap aja kagak percaya. Ya, namanya juga kafir. Ya, tetap aja nggak percaya. Kupur. Nah, seperti itu. Jadi CCTV udah ada sejak Nabi Muhammad. Ya, itu begitu. Diperlihatkan tiangnya ada berapa. Dihitung Nabi itu satu persatu semuanya. Ya, Masya Allah. Begitulah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya katanya saya udah masuk Islam, cuma saya sembunyikan. Lalu Abu Bakar setelah dapat cerita begitu, cinta banget udah, rindu bener, ingin bertemu terus. Bahkan dia tidak pernah sabar kalau satu saat pun tanpa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma talal amr, maka setelah lama tuh bergaul, udah jadi teman tuh, teman gitu. Ya, menjadi teman yang baik, sahabat yang baik.
Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW ya berkata, yauman, satu hari, ya Abu Bakrin, wahai sahabat Abu Bakar, ini sahabatnya. Kula yaumin taju ilayya, tiap hari kamu datang kepada saya. Tuh, tiap hari datang terus karena teman sahabat. Wa tajlisu ma'i, kamu duduk bersama saya. Lima la tuslimu, kenapa kamu belum masuk Islam? Tuh, Nabi tanya. Nih, jadi kamu ini selama ini kan dekat terus sama saya. Tapi kenapa kamu belum masuk Islam? Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, maka berkata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, lau kunta nabiyyan, kalau seandainya engkau nabi, fala buddalaka minal mu'jizah, maka mesti kamu harus munculkan, berikan kepada saya tentang mukjizat. Tuh, jadi Abu Bakar pengen tahu tuh. Sebenarnya Abu Bakar tuh ya udah percaya banget, ya udah rindu bener, sudah cinta banget sama Muhammad saat itu. Cuma dia lagi pengen tahu tuh, seandainya kamu nabi, saya pengen tahu. Pasti kalau nabi itu ada punya mukjizat. Nah, mukjizat kamu apa kira-kira? Faqala Nabi alaihissalam, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, kata Nabi begini, ama takfikal mukjizatu allati ra'aita fisyami, tidakkah cukup mukjizat saya, yaitu kamu pernah bermimpi waktu tidur, saat itu kamu ada di Syam. Wa abbarohar rohib, kemudian kamu datang ke satu pendeta, pendeta itu mentakbirkan mimpi kamu. Wa ahbaroka, lalu pendeta itu memberikan informasi tentang kamu, an islamihi, tentang Islamnya. Tuh, kemudian dikasih tahu bahwa pendeta udah masuk Islam. Ya, tuh begitu. Jadi padahal Nabi kan nggak tahu tuh. Ya, tapi begitu hebatnya Rasulullah, Abu Bakar kaget. Ya, jadi Abu Bakar mimpi, ternyata Nabi Muhammad udah tahu. Kemudian Abu Bakar pada saat itu datang ke pendeta dan minta ditakbir mimpinya, tuh Nabi udah tahu. Sampai-sampai itu pendeta udah masuk Islam tapi disembunyikan keislamannya. Ya, Nabi juga udah tahu. Kejadian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di Syam itu Nabi tahu persis. Tuh, apakah itu nggak cukup sebagai mukjizat? Nabi bilang begitu. Kamu dulu waktu di Syam kan pernah mimpi kan? Tuh, ditebak begitu sama Nabi. Habis mimpi, kamu datang ke pendeta kan? Tuh, habis kamu datang ke pendeta minta ditakbir kan? Nah, habis begitu ya pendeta tersebut udah masuk Islam tapi disembunyikan keislamannya. Nah, itu. Nah, sekarang saya informasikan seperti itu ya udah cukup mukjizat. Ya, bahwa saya ini adalah seorang rasul, seorang nabi. Itu udah cukup mukjizat buat kamu sebenarnya. Kenapa pakai minta lagi mukjizat? Nah, begitu. Nah, setelah itu Abu Bakar dengar tuh omongan Nabi. Falamma sami'a Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, maka tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu mendengar tentang apa yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan kejadian yang menimpa dirinya di negeri Syam, qala, saat itu juga Abu Bakar bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, wa annaka rasulullah, dan sesungguhnya engkau, langsung tuh ditunjuk wa annaka pakai muhatab, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad Rasulullah, utusan Allah. Wa aslam, lalu Abu Bakar masuk Islam. Wa hasuna islamuhu, dan bagus keislamannya. Itu begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah dia dengar seperti itu, akhirnya ya Abu Bakar langsung membaca 2 kalimat syahadat. Lalu ya Abu Bakar otomatis masuk Islam. Dan sungguh sangat baik keislamannya. Sehingga dari kalangan sahabat yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar. Sebelum yang lain-lain Abu Bakar yang masuk Islam. Nah, kalau dari keluarga ya istrinya sendiri Siti Khadijah. Ya, kalau dari ponakannya anak muda Sayyidina Ali. Kalau dari budak Zaid bin Harisah. Ya, cuma 3 tuh, ya cuma 4.
Jadi manusia yang pertama kali beriman pada saat Nabi berdakwah secara sir itu 4 orang. Abu Bakar, kemudian Siti Khadijah, kemudian Sayyidina Ali, satu lagi Zaid bin Haris atau Harisah. Nah, seperti itu. Jadi dari kalangan sahabatnya Abu Bakar, dari kalangan keluarga istrinya sendiri, dari anak-anak. Saat itu sahabat Ali masih anak-anak. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dari budak Zaid bin Haris. Itu dari 4 orang itulah nanti akhirnya masuk Islam yang bernama Umar bin Khattab. Karena saat itu Nabi berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi, sir. Nah, kemudian Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakan Islam dengan masuknya salah satu daripada Umar yang ada di kota Mekah. Sebab ada di Mekah itu 2 Umar dan dua-duanya jawara, jagoan. Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Ternyata yang dapat hidayah Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Abu Jahal nggak masuk Islam. Yang masuk Islam Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, baru kata Umar bin Khattab, saat sekarang nggak perlu lagi dakwah secara sembunyi-sembunyi, tapi berdakwahlah secara terang-terangan. Semakin berani dari umat Islam berdakwah, walaupun tetap itu dipersempit gerakannya, diintimidasi. Sehingga sampai 13 tahun menyebarkan agama Islam di Mekah itu sulit untuk berkembang. Bahkan ada isu-isu Nabi mau dibunuh. Akhirnya sampailah saatnya Nabi diperintahkan untuk hijrah. Pindahlah Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Sehingga akhirnya di Madinah itu perkembangan dan dakwah Islam begitu cepat. Kenapa? Semuanya mendukung Nabi Muhammad, orang Madinah. Masuk Islamnya begitu cepat. Sehingga 10 tahun di Madinah berjuang, itu Islam bukan hanya di Madinah, udah masuk ke semuanya. Mekah pun bisa jadi putuh Mekah. Sehingga bisa ditaklukkan. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Akhirnya turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Sehingga dengan ayat itu sempurna semua yang udah diajarkan oleh Rasul. Sehingga setelah ayat itu semakin dekat Rasulullah mau wafat. Nah, jadi dalam waktu 23 tahun Rasulullah berdakwah benar-benar sempurna. Lalu dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman dan Ali. Nah, akhirnya Islam sampai berkembang terus, cahayanya, nurnya sampai saat ini di seluruh pelosok dunia. Itu hanya berjuang 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti baru hikayatun ukhra. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu